55 ayat 10-13 berbunyi demikian. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, tetapi mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tanaman dan memberikan benih kepada penabur dan makanan kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang Kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Sungguh, kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan diantar dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad. Hal itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Demikianlah firman Tuhan yang berkuasa, membawa kehidupan dan berkat bagi semua orang yang menerimanya dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. 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 Shalom. Damai di hati. Damai di hati? Shalom. Ya. Bapak Ibu dan Saudara-saudara, hari ini saya memberi tema khotbah yang akan kita renungkan bersama-sama, kuasa firman-Nya yang memulihkan. Ya, kuasa firman-Nya yang memulihkan. Hari ini sebenarnya istimewa, ya. Karena kita menggunakan liturgi yang berbeda dari biasanya. Ini liturgi dari LAI dalam rangka kita melanjutkan proses penjematan Alkitab terjemahan baru versi yang kedua, Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Alkitab yang biasa kita pegang itu terjemahan baru versi pertama, ya. Ternyata setelah puluhan tahun kembali diterjemahkan dalam bahasa yang lebih aktual, yang lebih cocok dengan situasi kita saat ini. Karena situasi kita itu berkembang. Demikian juga bahasa kita, Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Bahasanya orang tua kita dulu, bahkan kakek nenek kita berbeda loh dengan bahasa kita saat ini. Walaupun sama-sama bahasa Indonesia. Saya masih ingat ejaan zaman dulu ya, yang banyak sekali menggunakan huruf-huruf tambahan. Misalnya, Chandra, itu ditulis bukan CHANDRA, bukan begitu. Pakai T, pakai J, pakai baru ANTRA. Ya. Misalnya desa Buduk, desa saya. Bukan BUDUK zaman dulu, tapi BOEDOEK. Ya. Bahasa ternyata berkembang. Itu sebabnya terjemahan pun harus berkembang. Yang tidak berubah itu bahasa aslinya, Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Yang berubah itu bahasa terjemahannya. Ya, supaya generasi saat ini ketika mereka membaca Alkitab, mereka mengerti. Dan mereka tidak memiliki kebingungan bahasa. Ya. Bahkan anak-anak kita sebenarnya sudah memiliki juga Alkitab yang diterjemahkan dengan bahasa mereka. Namanya Alkitab untuk anak. Ya. Ada yang sudah memilikinya? Saya punya, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, saya punya 2. Ya. Anak saya juga ada 2, jadi saya rasa pas. Ketika mereka nanti sudah bisa membaca, saya berikan ke mereka sebagai hadiah. Ya. Saya pun juga membacanya, dan ternyata betul-betul memakai bahasa anak-anak. Ya. Dikalimatkan kembali, supaya mereka mengerti. Dan ternyata banyak anak-anak suka membacanya, karena lebih mudah dipahami. Kalau membaca yang sekarang ini, harus ada yang menafsirkannya. Ya kan? Atau memberikan penjelasan. Tapi yang versi anak-anak, begitu dibaca, langsung mengerti. Injil yang ada 4 buku itu, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, dijadikan satu dalam versi anak-anak. Ya, menurut saya secara pribadi, sekalipun saya orang dewasa, tetap tertarik membaca versi anak karena memiliki kekayaan tersendiri. Ya, saya mendorong kita semua, tidak ada salahnya kita membeli yang versi anak. Ya, bisa langsung ke LAI, kita bersurat, membayar, mereka mengirimkan ke sini, atau kita bisa pergi ke toko buku rohani terdekat. Ya, mungkin di Renon, di Denpasar, dan lain sebagainya. Nah, kembali Bapak Ibu dan Saudara-saudara, kuasa firman-Nya yang memulihkan. Nah, ternyata hidup kita di muka bumi ini seringkali perlu pemulihan. Ya.
Karena kita yang masih berjalan di muka bumi ini rentan juga dengan persoalan, rentan juga dengan kelemahan, rentan juga dengan kerusakan sebenarnya, baik secara batin maupun juga secara fisik, ataupun juga secara hubungan satu dengan yang lain. Itu sebabnya hidup kita, jikalau kita jujur ya, kita memerlukan pemulihan sesungguhnya. Bahkan bagi saya secara pribadi setelah saya renungkan, kita tidak menunggu masalah yang berat untuk pemulihan. Misalnya kalau kita bicara fisik ya, kita tidak menunggu sakit, kita tidak menunggu opname baru kita menerima pemulihan. Tidak. Kita tidak menunggu berkelahi dulu, keluarga kita terpecah belah, baru kita menerima pemulihan. Tidak juga sebenarnya. Kita sesungguhnya menerima pemulihan hari demi hari. Ya. Bukankah dengan kita makan makanan yang baik, dengan kita beristirahat yang cukup, dengan mengelola pikiran kita secara positif, penuh dengan iman dan syukur, kita menikmati pemulihan hari lepas hari. Secara fisik, Tuhan memperbaharui sel-sel kita setiap hari. Dan Tuhan menggunakan momen istirahat kita setiap malam untuk memulihkan kita. Demikian juga secara rohani sebenarnya, secara batiniah. Ketika kita menikmati Kristus, menerima kata-kata penguatannya, penghiburannya, kata-kata yang membangkitkan iman kita, kita juga menerima pemulihan demi pemulihan. Ya. Ini yang baik. Jangan menunggu situasi menjadi parah, fatal, penuh komplikasi, baru kita mencari pemulihan. Bukannya Tuhan tidak mau memulihkan, Tuhan mau. Tetapi waktunya terlalu banyak yang terbuang. Ya, tidak efektif. Orang yang bijaksana itu memberi dirinya dipulihkan oleh Tuhan hari demi hari. Sehingga dia dipakai oleh Tuhan, dapat dipakai olehnya untuk memulihkan orang lain juga. Tapi kalau kita abai jadi orang, hidup sembarangan sembrono, tidak mau menerima pemulihan hari demi hari, kita menunggu masalah besar datang, nah, berarti kita tidak menyiapkan diri untuk dipakai oleh Tuhan. Ya. Mana yang lebih enak? Ditengok atau menengok? Tergantung konteksnya, Pak. Oke, mana yang lebih enak? Ditengok di rumah sakit atau menengok saudara di rumah sakit? Lebih enak yang mana? Kalau menurut saya lebih enak menengok, ya. Daripada kita abai, kita sakit, memang ditengok itu ada bagusnya juga. Dibawakan buah-buahan, ya kan? Parsel, betul? Dibawakan banyak makanan, yang makan yang nunggu. Seringkali seperti itu Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Itu sebabnya beri diri kita dipulihkan. Ya. Ada juga peristiwa yang lucu yang kadang-kadang saya dengarkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada orang merasa seperti ini, hidup saya ini kok santai-santai gini ya, gak ada masalah. Tuhan berikan saya masalah supaya saya gak terlalu santai. Benar datang masalah ke hidupnya, akhirnya susah sendiri. Ini juga ngawur sebenarnya. Kalau kita tidak ada masalah, hidup kita baik-baik saja, tolonglah orang lain. Ya. Jangan minta masalah datang. Itu namanya sibuk dengan diri sendiri saja. Ya. Jangan doa seperti itu ya. Itu tidak alkitabiah. Itu namanya doa sok-sokan ya. Sibuk dengan diri sendiri, tidak memikirkan orang lain. Nah, pada waktu itu, dalam konteks Yesaya 55 ini, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, umat Israel itu membutuhkan pemulihan. Mereka dalam kondisi yang rusak parah, karena mereka melupakan Tuhan. Mereka mengabaikan Tuhan yang menciptakan, yang menebus mereka dari Mesir, yang memberikan tanah Kanaan sebagai pusaka mereka. Mereka menyembah apa yang bukan Tuhan pada waktu itu. Sehingga kondisi mereka makin lama makin rusak, kekerasan di mana-mana, mereka hidup sembrono, sampai akhirnya kemunduran demi kemunduran tidak terelakkan lagi, yang puncaknya mereka runtuh sebagai sebuah kerajaan dan dibuang ke Asyur yang utara, dibuang ke Babel untuk yang selatan. Bapak Ibu dan Saudara-saudara, bayangkan ya, sebuah kerajaan yang besar, yang agung, disegani bangsa-bangsa di sekitar, kemudian runtuh, penduduknya dipindahkan ke negeri lain. Ada harapan nggak untuk kembali pulih secara manusia? Sepertinya tidak ada. Karena yang ditinggalkan di Yerusalem, di Yudea, itu orang-orang yang lemah saja. Beberapa tukang kebun. Dan di Asyur yang ditinggalkan itu
Sama juga, bahkan mereka dicampurkan dengan bangsa-bangsa lain. Ada harapan untuk pulih secara manusia? Tidak ada. Karena sudah dikondisikan untuk kehilangan identitas diri. Dijauhkan dari tanah, dijauhkan dari peribadatan yang biasanya, dijauhkan dari hari-hari raya. Mereka betul-betul dalam kondisi yang tidak ada harapan. Tetapi apa yang manusia anggap tidak mungkin, mungkin bagi Tuhan. Yang manusia anggap mustahil, tidak mustahil bagi Tuhan. Ternyata Tuhan mampu memulihkan. Firman Tuhan berkata, seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, tetapi mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tanaman, memberikan benih kepada penabur, dan makanan kepada orang yang mau makan, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Selanjutnya, tetapi akan melaksanakan apa yang ku kehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Firman Tuhan tentang apa ini? Tentang bahwa Israel akan dipulihkan kembali. Janji keselamatan itu akan datang dan digenapi, Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Dan Tuhan memberikan ilustrasi, firman-Nya itu ya dan amin, seperti salju dan seperti hujan. Ya. Ada yang pernah melihat hujan salju secara nyata di depan mata? Bukan di depan televisi ya. Bukan juga di depan HP, di depan YouTube, bukan. Tapi melihat sendiri, ada yang pernah? Hujan es batu pernah ya, tapi beda, Bu. Es batu itu berat ya, jatuhnya itu membahayakan sebenarnya. Tangtong gitu kan? Itu belum diserut di atas tuh ya. Keburu jatuh, belum sempat diserut. Kalau salju itu dia kan ringan ya. Tapi lama-kelamaan itu bisa memenuhi segala sesuatu. Banyak sekali saudara-saudara kita yang bekerja di luar negeri sekarang. Ada yang di Jepang, di Australia, di negara-negara yang notabene 4 musim sebenarnya. Saya kan belum pernah ke sana. Nah, kadang-kadang saya lihat di Facebook kan mereka bikin status atau bikin story, saya chat biasanya. Gimana bro di sana? Enak ya hujan salju gitu. Tahu nggak mereka bilang apa? Licin pak. Bayangkan aja ada es di lantai kita. Kita berjalan licin nggak? Licin. Jangankan es, air saja ada potensi licin, betul? Apalagi es, licin sekali. Tapi kita di sini yang jauh kan suka menghayal ya. Kita nggak usah beli es katanya. Tinggal dicampurkan gula, tape, susu, ya, apalagi dan lain sebagainya. Kok sepertinya enak ya. Kita bisa minum es sehari-harian selama seminggu ke depan. Mumpung punya BPJS katanya. Guyon Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Kita semua lebih suka menengok daripada ditengok. Tadi benar ya? Nah, singkat cerita, dia mengatakan, ya dulu kita melihat hujan salju itu sepintas menarik. Tetapi kalau kita ada di situ ternyata dinginnya luar biasa. Dan juga licin jalannya. Tetapi ada berkatnya juga tersendiri. Salju itu, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, memiliki manfaat yang luar biasa. Ya. Salju itu sebenarnya sebagai penyedia air. Memang dia tidak langsung jadi air, tapi dia menjadi cadangan air. Karena ketika salju turun, ada cadangan air di atas tanah, yang ketika nanti musim salju berakhir, musim dingin berakhir, itu membuat tanah yang ditutupi salju itu menjadi subur. Ya. Dan salju juga katanya memiliki manfaat membersihkan dari erosi, ya. Melindungi tumbuh-tumbuhan. Nggak semua tumbuh-tumbuhan itu rusak karena salju. Justru mereka terlindungi, di cover oleh salju itu. Ketika salju itu menutupi tanah dan memberikan nutrisi juga. Ya. Ini sama dengan hujan sebenarnya. Memberikan nutrisi. Ternyata Bapak Ibu dan Saudara-saudara, baik air salju, air hujan maupun juga salju ya, itu mengandung mineral-mineral penting loh. Mengandung apa di dalamnya? Ternyata ada nitrogen, ada fosfor, ada kalium. Saya juga nggak tahu sebelumnya. Ketika dicari datanya, ternyata ada. Nah, makanya saya pernah dulu mendengar cerita dari kakak sepupu saya, kalau kena hujan ya, ini tanah yang kering ini langsung banyak ditumbuhi rumput-rumput, dia bilang.
Dia suka pelihara rumput di rumahnya, dan dia paling senang kalau sehabis potong rumput itu ada hujan. Itu jadi segar semua. Dia bilang nggak tahu kenapa ya, kok air hujan itu ternyata bikin subur. Ternyata benar, bukan air biasa. Air hujan itu mengandung nitrogen, fosfor, dan kalium. Ya. Itu sebabnya kalau ada hujan, tumbuh-tumbuhan biasanya lebih subur. Ya. Apalagi manfaatnya salju dan juga hujan itu. Nah, ternyata juga mendukung kehidupan mikroba yang membuatnya subur, Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Bakteri, jamur, dan lain sebagainya yang tumbuh di tanah itu menjadi ternutrisi dengan baik, sehingga tanah kita menjadi subur. Ya. Beda dengan tanah yang hanya disiram dengan air ledeng. Entah itu PDAM, entah air tanah, beda sekali. Air dari atas itu ada manfaat lebihnya. Dan lain sebagainya. Manfaatnya banyak sekali sebenarnya. Nah, oleh karena itu, firman yang datang dan memberi hidup kepada tanaman-tanaman, vegetasi itu, demikianlah hal yang sama terjadi bagi kita yang menerima firman itu, Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Bayangkan umat yang sudah dibuang jauh, disampaikan firman ini gimana rasanya? Ada iman ya, ada pengharapan. Wah, walaupun dibuang ke negeri yang jauh, suatu hari nanti kita akan kembali lagi. Suatu hari nanti Tuhan akan memulihkan kita. Dan memang benar, setelah 70 tahun berlalu, mereka kembali ke tanahnya. Lama nggak 70 tahun itu? Kalau kita ngontrak atau mengontrakkan tanah kita ya ke investor. Investor datang ke rumah kita, Pak, boleh nggak saya kontrak tanah Bapak ini 1 hektar. Kami ingin membangun pertokoan di sini. Berapa lama kontraknya? 70 tahun. Ada yang bilang, wah keburu mati nih ya. Kurang beriman ya. Yang menikmati mungkin anak-anak kita. Yang menikmati mungkin cucu-cucu kita. Tapi kita bukannya tidak menikmati loh. Kan udah dibayar kan. Kita menikmati dalam bentuk cash. Itu hasilnya. Kalau bangunannya diterima 70 tahun lagi ya. Semoga belum rusak kan begitu ya. Tapi bagi mereka 70 tahun itu sesuatu yang memberi pengharapan besar. Karena ini bukan soal tanah yang 1 hektar 2 hektar. Ini satu kerajaan, satu negeri. Ibaratnya mereka terjajah selama 70 tahun. Kan kembali lagi lumayan ya. Daripada kita Indonesia, berapa lama katanya terjajah? Katanya loh ya. Katanya kita terjajah 350 tahun. Walaupun ada kontroversinya. Ya, kontroversinya apa? Tidak berbarengan. Karena kan Indonesia kepulauan ya, sangat besar sekali. Ada yang duluan dijajah, ada yang belakangan kan gitu ya. Tapi dibulatkan konon katanya menjadi 350 tahun. Itu pun kita lewati juga ya. Kita hidup di zaman kemerdekaan. Merdeka ya, haleluya. Ini masih bulan Agustus ngomong-ngomong. Masih bulan kemerdekaan Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Jadi firman Tuhan itu iya dan amin. Tuhan pasti menggenapi janji-janjinya ya. Itu yang membuat kita, jikalau Tuhan bisa memulihkan Israel, Tuhan juga bisa memulihkan kita. Saya tidak tahu masalah kita masing-masing secara pribadi ya. Kita masing-masing punya. Ada orang punya masalah keluarga, masalah kesehatan, masalah ekonomi, masalah hubungan. Tapi saya secara pribadi mempercayai Tuhan. Tuhan di pihak kita untuk menolong. Nah itu dia. Kalau kita punya masalah, Tuhan itu bukanlah pribadi yang memperberat masalah kita. Tuhan itu pribadi yang membuat kita mampu melewati masa-masa sukar itu. Hikmat dari Dia, penghiburan dari Dia. Dan bagi orang Israel yang mendengar firman ini, kalau kita lihat firman yang lain di kitab yang berbeda, misalnya Yeremia gitu ya. Firman Tuhan mengatakan, bangunlah kebun anggur untuk kamu nikmati hasilnya. Nikahkanlah anak-anakmu, kata Tuhan. Peranakkanlah anak laki-laki dan juga perempuan, supaya kamu terpelihara di negeri ini. Sambil menunggu 70 tahun itu. Karena kalau nunggu kalender 70 tahun, lama loh Bapak Ibu dan Saudara. Hari pertama, hari kedua kita conteng-conteng ya. Baru 5 hari. Tapi Tuhan mengajak umatnya pada waktu itu, nikmati hidupmu. Ya. Kalau harus bekerja, bekerjalah. Kalau harus menikah, menikahlah.
Nikmati hidup kita. Kalau hidup dinikmati 70 tahun itu tidak terasa. Betul? Tapi kalau kita tidak menikmati hidup 70 tahun itu seperti selama-lamanya ya, benar nggak? Itu sebabnya jikalau kita sering berkata, wih cepat sekali hari berlalu ya. Kemarin hari Minggu, sekarang hari Minggu lagi. Ya. Minggu depan hari Minggu lagi, ya kan? Larinya kok terburu-buru. Itu salah satu tanda hidup kita cukup bahagia. Benar. Lumayan bahagia hidup kita, makanya waktu berlalu. Tapi kalau kita merasa, waduh kok lama sekali ya. Jam makan siang kok lama ya. Baru jam 12.48 gitu misalnya ya. Kok lama? Nah, kita kurang menikmati ya. Tapi kalau kita menikmati segala sesuatu berjalan dengan sangat cepat. Kita bahkan merasa terlalu cepat ya. Kita ingin waktu yang lebih banyak lagi, Bapak Ibu dan Saudara. Nah, itu dia. Itu yang membuat iman kita kuat. Tuhan di pihak kita untuk menolong apapun persoalan kita, apapun juga yang kita hadapi pada saat ini. Bahkan Tuhan menjanjikan dalam firman-Nya, kamu akan dihantar dengan damai. Benar? Mari kita baca lagi ya, Bapak Ibu dan Saudara. Ayat yang ke-12. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan diantar dengan damai. Ketika waktu itu tiba, mereka dipulihkan, mereka akan berangkat dengan sukacita. Dari Babel ke Yerusalem, mereka akan berangkat dengan sukacita. Jangan lupa ya, mereka jalan kaki. Tidak seperti kita hari ini, naik pesawat, ya kan? Atau naik kendaraan roda 4, roda 2. Mereka jalan kaki. Tapi mereka jalan kaki dengan sukacita dan damai. Ya. Siapa di sini yang dulu jadi peserta gerak jalan? Waktu masih muda? Pernah ya? Wah ini alumni gerak jalan ya. Gerak jalan itu Puputan Badung berapa kilo? 30 kalau nggak salah ya. Apa lebih? Apa kurang? Nah. Oke. Ada beberapa jenis gerak jalan seingat saya. Ada yang sekitar 10-15, ada yang 30 kilo. Kalau kita bayangkan ya, berjalan 10 kilo aja kok rasanya jauh, bener nggak? Tapi kalau bersukacita, ada supporters yang sorak-sorai, rasanya gimana? Mendingan, ya mendingan. Wah, ini ibu kita penuh iman ya, dekat Pak gitu. Kadang-kadang masih jauh juga sih rasanya, tetapi mendingan. Betul? Ada semangat yang berbeda dalam kita menjalani kegiatan gerak jalan itu. Mereka itu bersama keluarga, bersama anak-anak, bersama cucunya. Gerak jalan santai. Ya, saya menyebutnya gerak jalan santai karena kan tidak dilombakan, ya kan? Dari Babel sampai ke Yerusalem berhari-hari. Mereka istirahat, makan siang, jalan lagi, istirahat, makan malam, bikin tenda. Kalau malam saya yakin nggak akan berlanjut itu. Karena zaman dulu kan penerangan tidak sebagus hari ini. Apalagi jalan kaki. Malam kemah sudah, api unggun, ya kan? Ya, kerjaannya apa? Itu kerjaannya Bu. Karena ladangnya di Yerusalem masalahnya dan di Yudea. Itu yang mereka kerjakan. Mereka dihantar dengan sukacita dan damai. Akhirnya sampai juga, bahkan firman-Nya juga berkata, gunung-gunung dan serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon di padang akan bertepuk tangan. Wih, maksudnya apa itu ya? Gunung-gunung, pohon-pohon bergembira. Supporternya tuh gunung-gunung dan pohon-pohon. Nah, mumpung kita juga di sini banyak pohon-pohon ya, dan gunung-gunung, bagaimana? Pernah nggak kita merasa disemangati oleh gunung-gunung dan juga pohon-pohon? Bagaimana caranya gunung-gunung dan pohon-pohon menyemangati kita? Ada yang tahu nggak? Gunung itu seringkali bisa menjadi tolak ukur jarak ya, benar nggak? Misalnya ya, kita ingin jalan-jalan ke Karangasem misalnya, ke Gunung Agung. Makin dekat kita dengan Gunung Agung, kan makin besar gunungnya, betul kan? Tadinya gunungnya biru, wah ini masih agak jauh. Lama-lama berwarna hijau, gitu kan? Makin lama ada coklat, ada hijaunya, benar ya? Makin dekat artinya. Dan pohon yang ditiup angin itu, anginnya menyegarkan kita. Itu menghibur loh. Ini jangan lupa, ini Timur Tengah. Angin yang bertiup, pohon yang bergoyang-goyang itu menyegarkan sekali. Memberikan sukacita.
Dan Tuhan menggambarkan pohon yang bertiup kencang seperti orang yang bertepuk tangan. Ya, rumahmu sudah dekat. Ayo semangat jalannya, sukacita. Sebentar lagi sampai. Bagi mereka itu penghiburan. Melihat gunung Sion, ya kan? Gunung tempat bait suci itu dari jauh. Waduh, itu rumah sudah dekat. Ya, kalau saya dari Tabanan, dari Jembrana lah anggap ya. Mau pulang ke Denpasar, begitu lihat jembatan-jembatan itu saya merasa, wah sudah dekat. Betul ya? Jembatan pertama, wah sudah mulai dekat rumah gitu. Mereka juga gitu zaman dulu. Wah, udah kelihatan gunung Sionnya. Sebentar lagi sampai. Pohon-pohon ditiup angin, mereka juga merasa diteduhkan. Wah, sudah dekat ya. Puji Tuhan. Itu gambarannya. Ya. Bahkan kondisi mereka yang dipulihkan itu digambarkan lagi seperti ini. Di perjalanannya mereka bersukacita dan juga damai. Dan kondisi mereka ketika pulih digambarkan seperti ayat ke-13. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar. Semak duri. Semak-semak itu orang Bali bilang bet-bet ya. Bet-bet saja sudah cukup mengganggu. Apalagi berduri lagi. Artinya keadaan mereka yang tadinya tidak disukai orang, dihindari orang, kini sudah berubah menjadi seperti pohon sanobar. Nah, ada yang tahu pohon sanobar itu pohon apa? Pohon sanobar itu seperti pohon cemara. Ya, bentuknya memanjang begini, tapi tingginya tinggi sekali, sampai puluhan meter. Bahkan ada orang yang memakai pohon sanobar sebagai pohon Natal, ya, karena sangat besar sekali. Apalagi untuk dekorasi outdoor ya, di luar. Dia tinggi, menjulang. Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Nah, pohon sanobar itu digambarkan seperti kemuliaan. Aku akan seperti pohon sanobar, kata Hosea. Artinya keadaanku akan baik, sejahtera, bahkan mulia. Itu dia. Kalau semak duri kan hina ya. Tapi kalau pohon sanobar sebaliknya. Tuhan akan memuliakan umatnya, menjadi indah, sejahtera, kokoh, menjadi tanda kehadiran Tuhan. Berikutnya, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad. Nah, ini juga gambaran yang indah sekali. Pohon kecubung itu buahnya seperti narkoba sebenarnya. Kalau orang makan buah kecubung itu bisa berhalusinasi. Ya. Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Artinya gini, dalam kondisi yang tidak damai sejahtera, dalam kondisi yang barangkali pengharapan itu hanya sebuah ilusi gitu loh. Kini Tuhan ubahkan menjadi seperti pohon murad. Bahwa pengharapan itu bukan ilusi, itu iya dan amin. Ya. Dan mereka akan jadi berkat. Pohon murad itu minyaknya Bapak Ibu dan Saudara-saudara bisa dipakai untuk obat kumur ya, menyehatkan gusi. Bisa dipakai sebagai deodoran zaman dulu. Belum ada Rexona, belum ada apalagi mereknya saya nggak tahu, yang saya ingat cuma Rexona ya. Bukan endorse ya. Ilustrasi, mereka menggunakan minyak pohon murad sebagai deodoran. Sebagai parfum, membersihkan luka juga bisa, untuk melancarkan pernafasan mereka hirup-hirup, dan juga meredakan stres. Tuhan akan memakai umatnya menjadi berkat, membawa damai sejahtera bagi banyak orang. Nah, itu dia. Itu indahnya kalau kita telah dipulihkan, Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Saya ingat sekali dulu saya pernah sakit parah ya. Saya pernah sakit paru-paru. Saya tidak merokok, saya sakit paru-paru. Hidup saya seru, saya sampai depresi pernah juga. Setelah sakit paru-paru nyambung ke depresi. Singkat cerita, ketika saya pulih Bapak Ibu dan Saudara-saudara, apa yang terjadi? Saya bisa menghibur orang yang mengalami kondisi yang sama. Saya berkata, jangan khawatir, kamu bisa sembuh kok. Saya sudah melewati hal ini. Ya, saya cerita prosesnya seperti apa. Yang penting sabar dulu, ikuti prosesnya, kan begitu. Istirahat, makan makanan yang bergizi, ya, nikmati hal-hal kecil di hari-hari istirahat. Kemudian latih tubuh kita lagi kalau sudah mulai pulih, kekuatannya sedikit demi sedikit. Kemudian ketika saya pulih juga dari depresi, Bapak Ibu dan Saudara, saya tuh bisa lihat nih orang calon ini, calon depresi maksudnya. Kalau begini model cara berpikirnya, begini pola hidupnya, ini calon ya kalau di sini. Karena saya dulu begitu, atau sedang, nih orangnya sedang.
cuma dosisnya masih kecil gitu. Nah, bagusnya adalah ketika saya ketemu jemaat atau majelis mungkin yang mengalami hal itu, saya bisa ngobrol. Karena orang yang depresi, cerita sama orang yang tidak pernah depresi, itu nggak nyambung. Karena ada perasaan tertentu yang orang yang tidak pernah depresi nggak pernah alami perasaan itu, gitu loh. Siapa di sini pernah makan daging musang? Coba kadang daging musang. Belum pernah makan daging musang? Kasihan. Kita programkan tahun depan, Pak, berburu musang. Mumpung banyak pohon di sini. Saya pernah makan daging musang waktu kami pembekalan di Tabanan, di Belatungan tepatnya. Daging musang itu tidak seperti daging ayam. Dia seperti kelinci tapi rasanya beda, ada aromanya juga. Orang cerita daging musang begini begitu, saya tidak paham. Sampai saya makan daging musang, baru saya paham. Oh gini tuh daging musang. Nah, ilustrasi ya. Seorang bapak pernah mengalami situasi yang sulit. Dia cerita ke istrinya, dia bilang istri saya nggak mengerti apa yang saya rasakan. Dia cerita ke anaknya, mereka pun juga nggak mengerti. Saya bilang ini Pak, memang benar nggak ngerti, karena mereka nggak pernah ngalaminnya. Tapi apa yang Pak ceritakan saya paham. Persis seperti yang Pak bilang, demikianlah keadaan saya dulu, saya bilang gitu. Gitu Pak. Jadi cerita aja Pak, mari kita bahas cerita. Nah, akhirnya saya kasih kata-kata penghiburan, saya berbagi pengalaman. Beliau dikuatkan. Ya. Orang yang dipulihkan bisa menjadi alat Tuhan memulihkan orang yang sedang mengalami pergumulan itu. Jadi kalau kita mengalami kesusahan hari ini, butuh dipulihkan, akhirnya pulih, pengalaman kita menjadi pesan yang indah bagi mereka yang dalam kondisi itu. Ya, itu berkatnya itu di sana. Ketika kita sudah melewatinya, kita bisa berbicara sebagai orang yang sudah mengalaminya. Karena kalau hanya teori aja kan ada yang kurang, bener nggak? Kata buku ini, kata buku itu, ya Bu ya. Ibu kita ini percaya dia, penuh iman ya. Sekedar kutipan, kita belum pernah merasakannya. Tapi kalau kita pernah melewatinya, kita bisa berbagi bukan hanya ilmu, kita berbagi pengalaman, kita berbagi semangat, kita bahkan berbagi iman. Ada rumah tangga yang pernah porak-poranda, pulih, akhirnya bisa berbicara, betul? Dengan orang-orang yang bergumul di situ. Ada orang yang pernah sakit keras, pulih, bisa bicara dengan orang yang sedang dalam kondisi itu. Tuhan itu baik sekali. Kalaupun kita pernah mengalami kesusahan ya, itu akan menjadi pesan bagi banyak orang ketika kita sudah dipulihkan. Itu sebabnya kalau kita dalam kondisi yang terpuruk, kondisi yang parah, lihatlah nanti bahwa kita sudah pulih. Lihat di hati kita dengan iman, nanti kalau saya sudah pulih saya akan bersaksi, ya kan? Kalau saya sudah pulih nanti saya akan cerita ke teman-teman yang membutuhkan cerita saya. Betapa dahsyatnya pertolongan Tuhan. Amin. Dan akhirnya kisah orang Israel yang pulih ini menjadi kemasyuran bagi Tuhan dan tanda abadi yang tidak akan lenyap. Kok bisa ya? Tercatat kisahnya di dalam Alkitab. Kalau kita dipulihkan, jadi tanda abadi enggak? Tuhan yang mencatatnya. Ya. Dan pelayanan kita yang kita kerjakan dari cerita pemulihan kita, itu Tuhan yang menghitungnya, mencatatnya Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Sehingga suatu hari nanti ya, di hari penghakiman, Tuhan memberikan kita penghargaan secara terbuka. Hambaku yang baik, ya, terimalah kerajaanku dan lain sebagainya. Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Itu sebabnya jangan kecil hati. Kalau kita mengalami kesulitan, kesukaran, jangan kecil hati. Kalau kita sudah pulih nanti, Tuhan pakai cerita kita sebagai pesan yang sangat indah sekali. Sebagaimana Tuhan memulihkan umatnya terdahulu, Israel, demikian Tuhan memulihkan kita hari ini. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, lihatlah masing-masing kami. Keadaan kami, situasi kami, Tuhan. Engkau yang tahu. Bahkan situasi yang akan kami hadapi ke depan, Tuhan pun juga sudah tahu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, tolong kami. Kami rindu masa-masa yang sukar dapat kami lewati dalam hikmat dan juga kekuatan Tuhan. Sehingga kami menjalani pemulihan kami dengan sukacita, dengan damai. Kami disemangati oleh Tuhan dengan cara-cara-Mu. Dan ketika saatnya tiba, pemulihan kami seutuh sepenuhnya kami terima dan nikmati.
kami dapat membawa pesan yang kuat kepada banyak orang. Tuhan, lihatlah masing-masing kami, pakailah kami. Kami serahkan diri kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.